Ya, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan OpenModelica, di mana OpenModelica ini nama softwarenya yaitu OpenModelica Connection Editor, yaitu merupakan sebuah open source yang menyediakan pengguna dengan pembuatan model yang mudah digunakan, pengajitan koneksi, simulasi model, dan merencanakan hasil model dapat yang berupa tekstual ataupun grafis. Di sini link OpenModelica-nya. Ini untuk link download dari Windows dan juga Linux. Bisa kita coba lihat ya downloadnya. Nah, ini link downloadnya untuk Windows. Di sini kalian boleh langsung klik di official release-nya aja sesuai dengan komputer kalian 32 bit atau 64 bit. Dan di sini juga terdapat repository. Bila kita klik, di sini ada beberapa versi dari OpenModelica, dari versi 1.1 sampai 1.20. Di sini kalian boleh download versi berapapun. Apabila versi yang Anda download tidak mendukung, kalian bisa menurunkan versinya atau menaikkan versinya, seperti itu. Kembali ke sini. Di sini ada 4 fitur paling penting dari OpenModelica, yaitu pertama, OpenModelica didasarkan pada persamaan, bukan pernyataan atau penugasan. Seperti itu. Jadi didasarkan dengan persamaan ya, bukan seperti pernyataan atau penugasan seperti program untuk Arduino, seperti itu bukan ya. Tapi persamaan dan perhitungan. Kemudian Modelica memiliki kemampuan pemodelan multi-domain. Artinya komponen model sesuai objek fisik dari beberapa domain yang berbeda, seperti ada listrik, mekanik, aplikasi termodinamika, hidrolik, biologis, dan kontrol dapat dijelaskan dan dihubungkan satu sama lain. Kemudian Modelica ini menggunakan template C++ dan bahasa berorientasi objek dengan konsep kelas yang menyatukan antara kelas lain dengan kelas berikutnya, seperti itu. Kemudian Modelica memiliki model komponen perangkat lunak yang kuat dengan konstruksi untuk membuat dan menghubungkan komponen. Sini ada new Modelica class. Setelah kita membuka aplikasi OpenModelica Connector Editor, kita bisa klik file, new model class. Nah, nanti tampilannya ada seperti ini. Kita masukkan nama penulisan nama untuk model atau spesialisasi kita itu tidak boleh menggunakan spasi. Contohnya kecepatan _ momentum. Itu. Jadi spasinya bisa kita ganti dengan underscore. Terus specialization-nya define-nya bisa model, class, konektor, record, block, function, package, dan juga type. Kemudian new Modelica class. Untuk new model, ini pembuatan model OpenModelica pada umumnya. Terdiri dari parameter, variable, dan juga equations. Jadi di sini contohnya itu paling tidak untuk new model itu terdiri dari parameter dan juga equations. Itu parameter itu bukan variables yang dapat kita ubah. Kemudian ada new class. New class ini sama seperti new model. Definisinya juga bisa menggunakan function atau juga equation, seperti itu. Kemudian new model class untuk konektor. Konektor ini digunakan untuk mendefinisikan connection atau konektor yang digunakan dalam pernyataan connect. Dalam konektor itu tidak ada persamaan yang diperbolehkan dalam definisi atau komponennya. Nah, deklarasi variabelnya dalam konektor memiliki deklarasi flow variable atau across variable dan juga through variable. Selain input dan output awalan yang juga diizinkan di luar konektor. Jadi untuk konektor di sini ada dua variabel, yaitu ada variabel flow
yaitu variabel cross dan juga ada variabel torque. Nah, di dalam domain misalkan di electrical, variabel torque-nya yaitu arus, variabel cross-nya yaitu voltage, seperti itu. Kemudian dalam domain mechanical translation, itu variabel torque-nya yaitu force, variabel cross-nya yaitu velocity. Dalam domain mechanical rotation, variabel torque-nya yaitu torque, variabel cross-nya yaitu angular velocity. Kemudian domain hydraulic itu torque-nya flow rate, cross-nya yaitu pressure. Jadi variabel cross ini adalah variabel yang mengalir. Biasanya variabel cross ini merupakan variabel untuk menentukan variabel hasil dari variabel torque, seperti itu. Dan variabel torque ini biasanya digunakan untuk variabel yang digunakan untuk menentukan atau menyamakan konektor yang satu dengan konektor yang lainnya, seperti itu. Outputnya biasanya untuk output itu variabel torque-nya. Kemudian di sini ada new Modelica class, ada new record. Ini digunakan untuk mendefinisikan records yang umumnya untuk mengelompokkan variables. Di sini udah jelas yang mengelompokkan variables. Jadi fungsi new record itu untuk mengelompokkan variables. Hanya public section yang diperbolehkan dalam mendefinisikan, itu salah satunya yaitu persamaan algoritma, persamaan awal, algoritma awal, dan algoritma awal. Ini tidak boleh digunakan dalam koneksi. Jadi new record ini tidak boleh digunakan dalam koneksi. Seperti contohnya awalan input, awalan output, awalan flow. Seperti itu tidak boleh di dalam new record ini. Jadi contohnya ya. Contohnya ini variabel semua isinya, parameter, Modelica, units. Sini ada equation juga boleh dinyatakan di dalam new record. Seperti itu. Kemudian di sini ada new class block. Ini sama dengan kelas model dengan batasan bahwa tiap komponen konektor dari sebuah blok harus memiliki input dan atau output prefix untuk semua variabel konektor. Ini contoh blok ya. Jadi ada input dan juga ada output. Sudah. Kemudian ada equation juga. Setelah itu ada new model class untuk new function. Nah, new function ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi ya, yang dikenal dari bahasa pemrograman. Fungsi Modelica memiliki batasan yang dibandingkan dengan kelas umum Modelica. Nah, penjelasan ini bisa kita lihat di dalam link ini ya, untuk pembahasan lebih lanjut. Ini salah satu contoh new function. Terdapat input, output, dan juga algoritmnya. Ini algoritmnya yaitu Y sama dengan if ABS X, lebih kurang dari Modelica match since X per X-nya. Ini salah satu contoh untuk Modelica new functions. Ada Modelica new package. New package ini berisi deklarasi kelas dan juga konstanta, kelas dan juga konstanta. Bisa kita lihat ya, kita garis bawahi terdapat deklarasi kelas dan juga konstanta. Jadi isi package itu adalah kelas dan juga konstanta. Ini terdapat kelas, ini model kelas A, ini model kelas B, ini konstanta ya. Jadi isi package-nya itu seperti itu, kelas atau konstanta. Nah, kelas ini, kelas model A, ini titik 3 ini bisa kita buka. Nah, kita buka, kita bisa lihat di dalam kelas model A ini berisi tentang apa aja, seperti itu. Nah, new package ini bisa kita panggil nanti untuk mendefinisikan konstanta yang ada di dalam package itu ke dalam sistem model yang kita buat berikutnya atau yang sudah kita buat sebelumnya.
Kemudian ada new type, itu digunakan untuk mendefinisikan type yang mungkin hanya ekstensi ke type yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pencacahan, array, jenis, atau kelas yang diperluas dari jenis. Contohnya examples, type R0 plus sama dengan real, min, minimum, 0. Seperti itu. Ini pembatasan ya. Type itu. Kemudian mendefinisikan variabel. Nah, dalam mendefinisikan variabel kita bisa menggunakan kata konstan, real, dan juga parameter. Maksudnya untuk konstan yaitu merupakan bilangan yang nilainya tetap atau konstan, tidak berubah seperti nilai gravitasi, maka kita tulis konstan G sama dengan 9,81 seperti itu. Dan juga nilai P yang tidak berubah yaitu 22/7 atau 3,14. Nilai P berarti kita menulisnya dengan konstan P seperti itu. Kalau real merupakan bilangan real ya. Kita bisa menuliskannya juga konstan real terus nilai G sama dengan 9,81. Itu menandakan bahwa nilai gravitasi ini merupakan bilangan real dan juga konstan, tidak berubah seperti itu. Ini seperti ini. Contohnya konstan real P. Jadi nilai P ini merupakan bilangan konstan dan juga bilangan real. Kalau parameter merupakan variabel yang nilainya dapat diubah ya. Ini kurang ditulis, dapat diubah. Seperti parameter Modelica SI unit dot velocity Vn sama dengan 10,8. Nah, parameter kalau kita menuliskan parameter berarti nilai 10,8 ini bisa kita ubah-ubah. Bisa kita ubah menjadi 5, 4 seperti itu. Kalau Modelica SI unit velocity ini merupakan satuan yang kita input dari library. Seperti itu. Ini cara input library. Klik file, open model. Kemudian kita cari di dalam file installan Open Modelica-nya. Di sini nih di Om Library ini terdapat beberapa library Open Modelica. Setelah itu kita bisa memasukkan, salah satunya kita mau coba masukkan library Modelica 4.0. Kita klik package.mo. Dari kalau kita masukkan open package.mo-nya, maka semua library yang ada di Modelica 4.0 itu akan masuk ke dalam jendela Modelica kita. Seperti itu. Ini pembuatan model sederhana. Ini coba kita buat pemodelannya ya. Untuk kasus sederhana pendulum, terdapat panjang tali L, tegangan tali F, kemudian ada Y dan juga X, kemudian ada massa dan juga gravitasi. Terdapat 5 persamaan. Ini 5 persamaannya dari rumus persamaan gerak Newton. Nah, kita akan mencoba membuat model di Open Modelica, model lanar pendulumnya ya. Ini kita coba buat, ini ada penjelasannya di dalam PPT-nya juga. Tapi kita coba langsung ya. Ini kalau kita open, ini namanya Open Modelica Connection Editor ya. Atau kalau misalkan kalian belum ada, tulis aja OMEdit. Nanti ada file aplikasinya apabila kalian sudah menginstal. Seperti itu. Ini saya sudah buka ya. Nah, nanti tampilan Anda sebelumnya tidak seperti ini ya. Ini kalau misalkan new nih, kalau misalkan kita open ya, Open Modelica gitu, tampilannya kita membuka baru ya, tampilannya nggak langsung seperti ini, tapi tampilannya
tampilannya akan berupa file-file yang akan kita buat seperti itu. Nah, ini tampilan awalnya ya, OpenModelica. Kalau misalkan kita mau membuat ini kelas model sederhana planar pendulum ini, berarti pembuatannya menggunakan kelas ya. Jadi file new modelica class, habis itu kita tulis planar pendulum. Ini harus tidak boleh pakai spasi ya. Spasinya bisa diganti dengan underscore. Spesialisasinya kelas, terus klik OK seperti itu. Nanti tampilannya tampilannya nanti akan seperti ini. Ini saya sudah membuat kelas planar underscore pendulum seperti itu. Kalau kalian ini tampilannya di tampilan ini ya, diagram view. Di sini ada icon view, ada text view. Kalau kita buat bersamaan di dalam text view seperti itu. Nah, kita coba untuk load library ya, open model library file. Tadi kalau kita input library, misalkan library, kita masukkan library Thermosys Pro ya, local disk, program files, kemudian OpenModelica. Di sini saya menggunakan OpenModelica 1.18 ya. Yang ini sudah saya hapus dan ganti dengan OpenModelica 1.18 versinya. Kemudian library, library. Kemudian di sini banyak nih, ada banyak library yang bisa kita masukkan. Misalkan di sini kan ada Modelica 3.2 dan Modelica 4.00 ya. Nah, ini library-nya perbedaannya di dalam ini ya, satuan SI unitnya. Jadi kalau Modelica 3.23 ini dia satuannya dia nulisnya SI units. Kalau misalkan Modelica 4.00 itu satuannya dia nulisnya dengan units. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan di yang ini nih, mana tadi ya? Nah, di sini ada satuan Modelica.SI units. Ini berarti satuan untuk volume flow rate ya. Satuan pakainya SI unit, berarti dia menggunakan library yang 3.23 ini yang SI unit. Kalau saya pakai yang Modelica 4.00 ini ya, yang units ini. Coba kita masukkan Thermosys Pro ya, misalkan Thermosys Pro 3.2, kita masukkan package.mo nya. Ini langsung masuk semua ya. Oke. Oh, udah nih. Kalau misalkan saya sebelumnya sudah memasukkan ya Thermosys Pro ini. Nanti akan muncul library-nya di sini ya, bagian sini. Ternyata saya sudah memasukkan sebelumnya. Kalau belum, nanti menunggu loading untuk masukkan library-nya. Nah, di sini lengkap ya Thermosys Pro-nya. Ini di bagian di bagian diagram view kita bisa masukkan misalkan diagram combustion ya, dari boundary condition-nya, misalkan fuel source-nya. Nah, ini diagramnya bisa kita masukkan seperti itu. Kalau misalnya kita klik, nah di sini bisa kita tentukan parameter untuk fuels-nya seperti itu. Nah, ini parameter ini kalau kita tulis di tadi itu di bagian sini nih parameter Vin. Nah, parameter Vin ini bisa diubah kan. Nah, nanti di sini bisa kita ubah lagi nih. Kalau misalkan kita menuliskan di text view-nya itu parameters ya, seperti itu. Tapi kita tidak butuh ini. Kita mau coba planar pendulum ya.
warna pendulum kita klik. Nah, habis itu kita klik text view. Nah, kalau kalian pasti belum menuliskan ya, pasti seperti ini. Tapi saya sudah menuliskan sebelumnya. Nah, kita mendefinisikan terlebih dahulu antara konstanta, parameter, dan juga outputnya atau real. Jadi untuk konstanta di sini di bagian sini merupakan gravitasi dan juga nilai pi ya, untuk konstantanya. Kemudian untuk nilai parameternya yaitu massa dan juga panjang talinya yang bisa kita ubah-ubah seperti itu. Nih misalkan konstanta real pi, berarti nilai pi ini merupakan konstanta yang tidak bisa diubah dan juga merupakan bilangan real seperti itu. Pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Ini merupakan merupakan keterangan. Kita beri keterangan konstanta pi. Terus ada konstanta real gravitasi. Mendefinisikan gravitasi, nilai gravitasi. Terus parameter real massa. Parameter massa kilogram. Kemudian parameter real L ini merupakan panjang ya. Panjang tali atau meter dalam satuan meter. Kalau misalkan kita mau menggunakan satuan dari OpenModelica, kita cari di Modelica, kemudian units, ini di units, habis itu di SI ya. Di SI ini terdapat beberapa parameter ya. Di SI ini terdapat beberapa satuan dari angles dan juga length. Nah, kalau misalkan kita mau masukkan satuannya, kita tinggal drag aja. Nah, di sini sudah kita ambil satuan dari library-nya, Modelica SI unit SI.angle. Cara tahunya yaitu ada di folder Modelica ini, kemudian folder units, kemudian ke folder SI, kemudian kita klik angle. Misalkan kalau kita mau nulis tanpa ngedrag, misalkan distance ini ya, jadi kita tulis aja langsung modelica.units.si.distance seperti itu. Kalau misalkan kita mau nulis parameter panjang talinya dengan satuan SI units, berarti tulisnya parameter real Modelica SI units distance L sama dengan 0,5. Ini 0,5 ini panjang tali meter ya, jangan lupa titik koma seperti itu. Penulisan untuk menambahkan satuan dari library, tapi ini kita hapus saja ya, kita tidak perlu, kita pakai yang atas saja nih. Kemudian ini kita mendefinisikan variabel gaya F yang merupakan bilangan real. Kemudian output real X-nya dimulai dari 0,5, output real Y dimulai dari 0, output real Vx yaitu nilai Vx satu turunan dari X, output Vy merupakan
nilai VY atau turunan dari Y. Kemudian kita membuat equations. Nah, di sini kita tulis equations yang ada di ini ya, model pendulumnya ya. Ini kan ada 5 equations, kita tulis massa dikali turunan dari Vx sama dengan min X per L dikali F. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kita tulis, setelah kita tulis equationnya, kita cek terlebih dahulu. Nah, sini complete successfully ya. Nah, kita lihat apabila equation dan juga variablesnya sudah sama, 5 equation dan 5 variables, maka kita bisa melakukan simulasinya. Dimana kita menghitung equationsnya ada 5, 1, equation 1, equation 2, 3, 4, dan 5. Untuk variablesnya ada 5, yaitu variables dari gaya F, variables X, variable Y, variable Vx, dan juga variable Vy, 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan variables. Kalau yang di atas ini bukan termasuk variables karena ini merupakan konstanta yang kita tentukan. Ini konstanta real yaitu nilai yang sudah kita tentukan atau yang tidak bisa diubah, konstanta. Kemudian parameter ini bukan termasuk ke dalam variabel. Parameter itu merupakan variabel yang bisa kita ubah seperti itu, tapi tidak masuk variabel yang ada di OpenModelica ini ya, maksudnya. Yang dimaksud dengan 5 variabel ini yaitu yang ini. Kalau sudah, kita bisa simulasi, simulate, bisa simulation setup. Kalau simulate, langsung kita simulasi. Kalau simulation setup, kita bisa menentukan interval waktunya. Misalkan kita dalam 10 detik seperti itu. Kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai simulasinya. Nah, sudah selesai ya simulasinya. Ini simulasi sebelumnya ya. Simulasi sebelumnya kita silang dulu ya. Ini udah simulasi yang baru nih, ada panjang tali kan. Nah, kalau misalkan sudah, maka akan muncul variables browser seperti ini ya. Variables browser, di mana di sini kita bisa lihat nilainya terhadap waktunya ya. Misalkan nilai Vx-nya. Nah, nilai Vx-nya seperti ini ya. Jadi Vx-nya kita bisa lihat nih pada detik 0,1 nilainya minus 0,095 seperti itu. Ini bisa kita lihat juga untuk V-nya. Bisa juga untuk X-nya. Nilai Y-nya. Nilai F-nya, nilai F dari pendulum itu value-nya 11,1997 pada detik 0,2 second. Seperti itu. Yang ini ya, yang checklist yang ini. Kita bisa gabungin juga sih. Tuh. Ya, itu untuk membaca hasilnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.